kita buang saja. Itu mereka, mohon maaf ini terjemah, mereka tobat masih diterima oleh Allah. Karena apa? Mereka nggak mencuri. Mereka nggak mencuri. Sama hati-hati saudara jamaah, jangan sampai mencuri. Semelarat-maratnya sampean jangan mencuri. Apalagi mencuri hanya karena gengsi, ingin memenuhi keperluan-keperluan yang tidak perlu, pengen punya HP, pengen punya ini, sampai mencuri. Naupun balik. Sampai untuk makan aja mencuri nggak boleh sebenarnya. Kecuali kalau lapar betul ngambil dimakan tidak apa-apa. Bukan manggil dimakan, iki sing tak saiki ganggu sore, nggak boleh saudara. Mungkin apa nggak? Jangan sampai apa saudara jamaah mencuri. Soalnya apa? Ketika falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahyi akhi thumma adzana mu'adhdhinun ayyatuhal 'airu innakum lasarikun qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafkidun qalu nafqidu su'al maliki wa liman jabi himlu bayu wa ana bidzalika za'im qalu tawahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna apa sarikin. Qalu tawahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Jadi melihat kisahnya Nabi Yusuf sak keluarga itu yang keluar apa saudara-saudaranya ingin menghilangkan Yusuf dari Nabi Yakub sampai dibuang di sumur, diterima oleh malaikat, ya toh. Terus mereka jual Yusuf, tapi harganya jualannya ini nggak mau makan karena saya tidak akan makan jualannya adik saya karena dia bukan budak, ini haram. Makan juga hati-hati. Jadi mereka berengki, iri, tapi nggak sampai makan makanan haram, nggak sampai mencuri. Berarti ayat di surat Yusuf ini sudah jamaah menerangkan kita nyolong ojo sampai. Terus ojo sampai nyolong. Nek sampean tahu nyolong sampean tobat lho, Lur. Sampean tobat sampean balikno. Nyolong sepuro sing akeh. Nyolong barang, nyolong tanah. Enak nyolong tanah lho, Lur. Enten tiyang nyolong tanah napa mboten? Bukan maculi digomuli mboten lho, Lur. Batese didawakno iku jenenge nyolong tanah. Nyolong salat. Halo, ada orang nyolong salat apa enggak? Kadang kita ini jadi pencuri sholat tapi tenang saja. Sholat nyut, nyolong sholat itu. Nah, balik ulur, sabar itu kita berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Sampean tetap kudu jamaah, tetap kudu taat Allah Rasul Imam, tetap melakukan kebenaran dan menjauhi kesalahan, melakukan kebenaran, menjauhi maksiat, itu apapun jadinya, senang, happy, bahagia, sedih, tetap jangan melanggar. Orang saking happy-nya kalau jamaah, saking happy-nya apa? Sukanya, bergembira rianya, celebration, terus minum arak. Terus nama boten lho. Saking sedihnya terus minum arak. Terus nama boten. Saking sedihnya terus minta ke kuburan. Saking mangkelnya, saking sedihnya terus nyeluk dukun nyantet konco di jamaah. Bener nama boten? Boten bener. Saking pangkatnya, saking kayanya, saking pangkatnya, saking digunakannya, wis jan pol dhewe kok Lur, ambek konco-koncone gak nyopo. Dengan orang tuanya nggak mau buka pintu. Berarti orang ini nggak sabar. Digawe sugih ora sabar, digawe pangkat ora sabar, digawe seneng Gusti Allah ora sabar. Dibuat jatuh nggak sabar. Asalnya pangkat, ya toh. Kadang itu loh yang orang-orang pembesar ya, bukan orang besar, pembesar
Jamaah sekarang sudah banyak yang pembesar loh ya. Bukan badannya gemuk, bukan. Saya ya pejabat, jadi ini tuh tahu-tahu pensiun. Itu power syndrome-nya itu berat itu saudara. Kalau nggak punya hati yang apa? Sabar. Jadi, menjauh poin saya, ini saya balik dari ini kesimpulan bahwa sabar itu bukan hanya sabar terhadap cobaan yang menyedihkan. Gini Bang Lur, sabar itu dalam keadaan apa saja harus sabar. Bahwa sabar itu bukan kok diem saja, sabar itu berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Asalnya jadi pengurus terus tahu-tahu diistirahatkan, ya sabar ya Bang Lur. Sabar maksudnya piye? Orang kok gak mangkel aku, enggak, ya tetap jamaah Lur, ya tetap jamaah. Asalnya mubalek, yang saya salut itu yang ngaji kelompok yang ngajar, ngaji desa yang ngajar, ditunjuk ngaji daerah sebagai mubalek yang ngajar, datang ya tetap datang, nggak kelingian. Itu justru saya salut, respect. Nggak ada orang jamaah yang nggak punya hati, gak isin, rai gedek, kakean mangan bung. Sing penting mlebu swarga titik. Dadi opo ae kabeh iku cobaan. Nggih ta mangke? Kan sudah saya gambarkan dulu saudara, sampean supaya iso sak dermo, sak pol-poli sak dermo. Bapak Imam Haji Nur Hasan almarhum itu menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Orang nunut kendaraan. Saya ulangi lagi ini supaya sampean punya hati yang betul-betul sak dermo saudara. Jangan lupa, harus diingat-ingat terus. Kalau saya mengulangi gini, jangan tahu dinasakan lo dibaleni maneh. Enggak apa-apa, sama saya juga nggak akan jatuh mental sama lono nggak jatuh mental. Mental nggak usah jatuh. Kalau jatuh mentalnya sudah diambil lagi, saya maneh apa Lur? Ngoten jawab Lur. Masih ingat yang lama-lama Bapak Haji Nur Hasan dulu. Kamu kalau jatuh mental apa? Ambil lagi mentalmu, umban sakono maneh. Jadi sak dermo. Bapak Imam dulu Haji Nur Hasan almarhum menggambarkan orang sak dermo ini loh. Kia naik kendaraan, ada kendaraan, ya. Musim Lebaran dari Jakarta ke Jawa Timur. Mau booking pesawat habis, mau booking bis sudah habis, mau booking sepur kereta api itu biasanya 1 bulan sebelumnya sudah habis, bahkan 2 bulan sebelumnya sudah habis. Betul ya? Terus ati melaku teko di Jakarta nang Gading yo kesel wah Lur, gak sidoriayan nang Gading. Ngoten lho yo. Kinten wong melaku kok Jakarta nang Gading iki pirang dina Lur? Lah Bapak Imam dulu gambarkan gitu, ada orang ya toh dari Jakarta pengen pulang Lebaran ke Gading, nggak ada kendaraan sama sekali, bis habis, pesawat habis, kereta api habis, mau nyewa mobil yang sudah habis. Terus ada orang jamaah baru pulang, ada kursi 3. Kebetulan dia anak sama istrinya, sama dia sama anak sama istri. Terus Mas, saya boleh nggak ngikut ke Gading? Oh iya, saya mau ke Surabaya, kalau ikut silakan. Tapi Mas ya nanti kalau berhenti di pom bensin saman bersihin kaca ya. Kira-kira orang ini mau nggak? Hah? Kira-kira mau apa enggak? Mas nanti kalau bannya meletus saman ngewangi ganti ban, kira-kira mau nggak? Mas ini tapi Mas, anak istri saya itu yang punya mobil itu biasanya kalau duduk di belakang muntah-muntah, sama duduk di belakang mau nggak? Oh mau, yang penting saya katut, gandol aja mau. Padahal ya bikin tenda di atas mobil saya mau. Kok iso anu mobil. Dan dilalah Lur ya, yang di bawah itu dilalah elep tahu elep apa nggih? Mobil gede itu suruh duduk paling belakang. Saudara ya wis, wong jenenge nunut itu harus apa? Tahu
diri. Gak oleh protes lur, ket mangkon lu gumburi ya kenaan sing nuk ngarep. Kira-kira wong niku didukno apa dipertahanno apa lur? Didukno apa harus bosono, Mas iki sampean resiki pocone. Duduk motor kok lapong resiki. Ayo. Kira-kira ngomong ngono ditabok mulutnya apa bener lur? Ya maksudnya itu kan orang itu sedamaah ya. Kita di jamaah ini, Bapak Imam Bui gambarkan tuh maton sekali ya. Kendaraan ke surga nggak ada lagi ya kecuali jamaah ini. Kecuali apa? Jamaah ini man aradah bubukatal jannah fal yalzamil jamaah. Wa yadullu ma'al jamaah wa man syadda ilana. Kendaraan ke surga jamaah ini tok. Terus yang punya jamaah ini siapa? Halo, yang punya jamaah siapa? Allah. Yang membuat kita boleh masuk, yang membuat orang-orang boleh masuk, yang mengeluarkan orang dari jamaah itu siapa? Sinten lur? Allah. Lah kita semua statusnya apa saudara jamaah? Nunut. Wong nunut itu lur dikongkon nyupir. Misalnya wong, Mas nanti kalau saya coba bisa ganti nyupir enggak? Oh bisa Mas, saya punya SIM. Nunut kok nyupir prosedur. Ya ada no siksak, ngerti siksak apa lho? Ngerti dibuanterno. Mas nyupir sing enak ta Mas? Sing nyupir aku sak karepku. Kira-kira pantes apa lho? Pantes apa mboten? Kan pantes. Jadi saeneke wong nduk jamaah iki kabeh nunut kendaraane Gusti Allah untuk masuk surga selamat dari neraka. Saeneke wong. Saman kalau membayangkan saudara jamaah ya, yang nyegat kendaraan jamaah ini jutaan manusia di Indonesia ini. Di Indonesia tok jutaan manusia. Mereka nyegat kendaraan ini kadang-kadang lebih khusyuk dari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, pinten juta menungso sing ngomong ihdinas siratal mustaqim di Indonesia nih lho. Ihdinas siratal mustaqim. Mas nunut Mas, nunut Mas, nunut Mas. Pak nunut Pak, Mak kula nunut Pak. Tapi oleh Allah gak dihentikan mobilnya, bisnya gak dihentikan, orang itu yang gak disuruh naik. Lo kita ini kadang suka domblong lur, mancing gak enek pancingi, layangan mek bola itu gak enek layangane. Nggih napa nggih lur? Marah-marah, ayo Mas nang swarga Mas. Swarga napa? Swarga Gusti Allah. Temen tadi ya, melok lur. Nggih kita niki lur. Nggih napa nggih lur? Marah-marah dijak, marah sih, melok aku. Kipeng aku gak melok. Karena wedi lho melok ae. Nanti nang swarga. Temen ta iki wis meneng ae. Tapi aku jeneng ana mangan gurung tutup. Mangan gurung tutup. Wis gak apa-apa sing penting mlebu swarga. Masa banyak orang tuh ya, pekerjaan ini belum selesai karena Allah manggil jadi jamaah harus ninggalin kerjaannya, harus ninggalin sekolahnya, harus ninggalin makanannya. Well, selamat kita masih nunut di kendaraan jamaah ini. Karek sampean sabar napa mboten? Nggih napa nggih lur? Kalau orang tadi saudara, kalau orang tadi nunut bis atau kendaraan dari Jakarta ke Gading, seandainya mama didukno, insya Allah masih bisa nunut yang lain. Tapi kalau sampai yang di dalam jamaah ini statusnya nunut kendaraannya Gusti Allah, kita bertingkah tidak tahu diri, terus Gusti Allah nyutik awake dhewe, kira-kira nunut ngene sapa lur? Halo? Halo? Are you with me? Kira-kira kita nunut siapa? Makanya sejamaah nasihat saya, kita di jamaah ini sing penting untuk jamaah mlebu swarga. Nggih napa nggih lur? Wis badati imam, badati ruqyah, badati opo ae biasa itu lur. Sing sabar. Badati bojo, badati rondo, badati dudo, badati perawan. Sing sabar, sing penting tetep napa? Jamaah. Bah mangane luwe-luwe, bah mangane kurang, sing penting tetap jamaah. Muga-muga bareng barokah. Sabar. Ini yang jadi konflik. Ada orang jamaah yang tidak berani doa sabar. Karena dalil siapa yang minta sabar berarti minta cobaan.
Halo? Nanti ya? Padahal ya dalil itu maknanya itu bukan berarti kita nantang cobaan, bukan. Itu hanya peringatan kamu kalau berdoa sabar harus tabah terhadap apa? Cobaan. Cuman saya saudara jamaah, saya pribadi ya, di sini kan banyak ulama ya. Saya pribadi, sama ada dalil itu sama sekali tidak membuat saya gentar untuk doa sabar. Sebab sabar itu bayangannya itu cobaan apa saudara jamaah? Cobaan yang apa? Memberatkan. Padahal sabar bukan hanya cobaan apa? Memberatkan. Sabar ya cobaan yang menyenangkan juga cobaan, harus sabar. Kalau saya saudara jamaah, dalil itu saya maknainya, ini di sini banyak ulama ya punya kebebasan untuk memaknai, dalam arti untuk menafsirkan berdasarkan istilahnya ijtihad, berijtihad. Kalau saya milih saudara jamaah tetap doa sabar. Karena apa? Untuk masuk surga harus sabar. Gimana Bang Gaur? Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Ora ono kang iso petuk ing swarga kejaba wong kang padha sabar. Tidak ada orang bisa masuk surga kecuali orang yang apa? Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang iman sabaro nyabar noho tur nyabar noho warabiti maksudnya talenono maksud sabar sing temenan wattaqullah wedhi Gusti Allah la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang apa? Beruntung. Artinya jamaah, kita orang jamaah jangan terpengaruh dengan mubalek, mohon maaf nih ya, mubalek yang ini sisi saya sendiri ya, menerangkan dalil itu untuk orang itu tidak usah doa sabar. Ada orang itu, saya nggak mau Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil, nggak mau. Saya kayak minta cobaan. Oh, enggak saudara. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Kalau saya baca karena apa? Cobaan itu bayangannya orang-orang itu menyedihkan, padahal cobaan itu ya menyenangkan, ya menyedihkan, ya menyusahkan, ya menggampangkan. Coba apa Nabi Sulaiman bilang? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Nabi Sulaiman itu kaya raya, sugih blah blawah, sakti, dadi raja, ganteng, bojone 100. Bojone 100 tur kuat berseluruh. Kuat, Nabi Sulaiman itu kuat. Nabi Sulaiman itu bisa menyetubui istrinya semalam itu 100 perempuan itu disetubui semua. Piye karepe arek-arek iku. Jangan melihat wewe, melihat ini ya saudara. Allah memberi kekuatan Nabi Sulaiman memang super. Terus biasanya dihitung, lah itu nek tak hitung tak sih semalam mari maghrib sampai subuh pirang jam itu sih. Terus hitung misalnya ketemunya 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 cuman 9 jam poro 1 pirang menitan nih malah. Lapo mikir ngono bareng awakmu lho. Ya saya lagi-lagi nggih, jangan terpengaruh dengan guruan-guruan yang tidak apa ada poinnya. Kalau melihat ayat kita harus melihatnya serius. Nabi Sulaiman diberi kekuatan Allah lebih. Apa punya istri 100. Semalamnya dulu dengan sekarang itu beda, karena zaman dulu malam itu panjang.
karena menjelang kiamat ya taqarrub zaman hari itu pendek. Gini apa nggak? Hari itu pendek, ini nyata. Zaman dulu orang itu 60 diro. Sekarang mek uang duri 2 meter paling dhuwur sak gading dhuwur. Nggih nggih. Orang di gading ini ada yang tingginya 2 meter, kalau paling tinggi dia. Mana? Tingginya 180 cm. Oh, cukur Pak Lur. Rata-rata ya 1 swidak. Nggih lho ya. 1 swidak 5, 170 itu rata-rata. Tapi kan dulu asalnya tinggi, mengkerut sampai hari kiamat. Balik. Saudara, Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberi kelebihan top